Ayat renungan hari ini. Keluaran 16 ayat 13 sampai dengan 24. Pola hidup sederhana dalam pemeliharaan Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Gaya hidup yang konsumtif, mewah dan boros telah mewarnai kehidupan manusia di era postmodern saat ini. Ada banyak kebutuhan hidup yang dahulunya bukan kebutuhan pokok telah menjadi kebutuhan pokok. Alam ciptaan Tuhan tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan manusia karena perilaku manusia yang tamak. Orang yang tamak adalah orang yang merasa khawatir akan masa depannya. Orang tersebut tidak percaya pada Providentia Dei, pemeliharaan Tuhan atas ciptaan, sehingga mereka ingin hidup dalam kelimpahan ekonomi. Ketika manusia hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran, manusia jatuh dalam cobaan untuk menyalahgunakan kemakmuran sebagai karunia Tuhan dengan hidup boros, tamak dan pesta pora tanpa kontrol iman dan tanpa ucapan syukur yang didasarkan dalam iman. Pola hidup seperti ini adalah tanda tidak percaya dalam pemeliharaan Tuhan serta mengakibatkan semakin terbatasnya sumber daya alam yang disediakan Tuhan. Hidup yang sederhana dan tenang, tidak kikir tetapi hemat dan sederhana menjadikan manusia hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir merupakan peristiwa utama sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Melalui peristiwa ini, Yehova menggenapi janjinya kepada bapa leluhur Israel bahwa Ia memberikan tanah kepada mereka dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar. Pada hari ke-15 bulan kedua, setelah keluarnya bangsa Israel di Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di tempat inilah umat kekurangan makanan sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dengan membandingkan hidup mereka di Mesir. Sungut-sungut itu sebenarnya ditujukan kepada Tuhan karena ketidakpercayaan pada pemeliharaan Yehova bagi mereka. Sehingga Tuhan berfirman bahwa Ia akan menurunkan hujan roti dari langit untuk menjawab rasa khawatir akan masa depan mereka. Roti dari sorga disebut orang Israel dengan mana. Ketika Tuhan memberikan mana, Tuhan berfirman, "Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya segomer setiap orang, 1 gomer sama dengan 3,6 liter. Adalah cara Tuhan mendidik umatnya untuk tidak hidup dalam ketamakan. Akan tetapi umat melanggar perintah Tuhan. Mereka terpengaruh dengan kemakmuran lalu menjadi tamak dengan mengumpulkan melebihi dari kebutuhan hidup mereka. Akibatnya Musa memarahi umat Israel karena ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Hidup dalam kekhawatiran membuat umat manusia tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Doa ini menunjukkan bahwa umat Tuhan tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidup sebab semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung diberikan makan oleh Tuhan, apalagi kita manusia.